Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asar Surulubis, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Telekomunikasi, dengan NIM 250 62013. Video ini saya buat demi memenuhi tugas Sistem Telekomunikasi dengan dosen pembimbing Ibu Tuti Aditama Nasution, STMT. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pulse code modulation atau yang biasa disebut dengan PCM. Langsung saja saya akan menjelaskan pengertian dari pulse code modulation. Nah, apa sih itu PCM atau pulse code modulation? PCM merupakan salah satu teknik memproses suatu sinyal analog menjadi sinyal digital melalui kode-kode pulsa. Contoh, mengubah sinyal voice analog menjadi sinyal digital. Selanjutnya ada yang disebut dengan formatting. Apa sih itu formatting dan apa tujuannya? Salah satu langkah terpenting yaitu formatting. Tujuannya adalah untuk memastikan informasi yang akan dikirim kompatibel dengan pemrosesan sistem digital. Pada blok ini terjadi transformasi sinyal input menjadi simbol-simbol digital atau data binary. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai blok diagram formatting. Nah, bisa dilihat di sini ada yang namanya information source. Kemudian ada namanya digital information, informasi digital, textual information, informasi tekstual, dan analog information atau informasi analog. Nah, dari informasi analog ini akan melalui yang namanya sampling. Dari sampling akan melalui tahapnya yang namanya quantizer. Dari quantizer akan melalui tahap pengkodean atau encoder. Nah, dari encoder ini menuju melalui namanya pulse modulation. Nah, kemudian dari pulse modulation ini akan ditransmisikan menuju ke channel, kemudian dari channel ini akan dikirim menuju ke receiver. Nah, dari receiver ini sinyal tadi yang dari sinyal analog diubah menjadi sinyal digital. Kemudian dari sinyal digital ini akan dikirim melalui receiver dan akan dimodulate, kemudian akan diubah dari sinyal digital kembali menuju sinyal analog dan akan melalui tahap yang namanya decoder. Dari decoder akan melalui tahap namanya filter atau low pass filter. Kemudian sinyal analog tadi akan sampai ke penerima atau information link. Nah, bisa kita lihat sebagai contoh saya buat di sini ada dua orang, laki-laki perempuan, anggap aja laki-laki si Beni dan si Santi. Mereka berdua ini sedang menelpon. Nah, si Beni akan menelpon si Santi melalui telepon suara. Nah, telepon suara ini akan menghasilkan yang namanya sinyal analog. Dari sinyal analog ini melalui tahap yang namanya sampling. Nah, dari sampling ini menghasilkan namanya sinyal pump atau pulse sample analog. Nah, dari sample full analog ini akan diencoderkan dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, sinyal digital ini akan dikonversikan dan akan didecoderkan menjadi sinyal analog. Dari sinyal analog rekonstruksi sampel dan melalui tahap yang namanya filter. Dari filter ini akan mengeluarkan namanya sinyal analog kembali sehingga sinyal analog itu sampai ke penerima atau receiver. Bisa kita lihat ini blok diagram pemancarnya. Nah, gambar yang pertama ini saya akan jelaskan, yaitu pertama itu filter. Filter yang digunakan di sini bisa menggunakan bandpass filter atau BVF yang ini. Kemudian ada yang namanya low pass filter atau LPF. Dan kita ketahui frekuensi suara dari saluran telepon adalah 0,3 sampai 3,4 kHz. Sehingga suara yang masuk dari telepon dari suara manusia ini yang berupa sinyal analog harus difilter. Kemudian bisa kita lihat keluaran dari filter tersebut itu berupa sinyal informasi analog atau suara manusia ini seperti inilah sinyalnya. Ini merupakan
sinyal analog dari suara manusia. Kemudian akan melalui tahap, kemudian akan melewati proses berikut, yaitu namanya sampling. Bisa kita lihat ini gambar berikutnya, pulsa sampling adalah pencuplikan atau pengambilan sampel. Kemudian akan melalui yang namanya tahap switching. Aliasing atau sampel. Alat yang digunakan adalah switching. Bisa dilihat pada gambar switching. Kecepatan saklar membuka atau menutup yang ini menggunakan frekuensi sampling. Frekuensi sampling mengambil dasar dari teorema Nyquist, di mana teorema Nyquist ini mengatakan frekuensi sampling harus lebih besar atau sama dengan 2 kali dari frekuensi asli atau sinyal informasi. Kecepatannya adalah setengah dari frekuensi. Tujuan mengambil sampel dan mencegah aliasing. Aliasing ini adalah ketika nanti suara dikirim dari pengirim, supaya tidak terjadinya tumpang tindih dan tidak rusak sinyal informasi aslinya ketika akan dikembalikan ke bagian pengirim, maka dibutuhkan pencegahan yang namanya aliasing. Kemudian akan melalui tahap dari switching ini, tahap sampling ini akan mengeluarkan namanya sinyal pump. Berikut ini merupakan keluaran dari switching ini, maka keluarannya berupa sinyal pump. Bisa kita lihat tadi sinyal awal yang merupakan sinyal analog, seperti gambar ini sinyal analog. Maka begitu dimodulasi dengan sinyal pump ataupun proses sampling, maka keluarannya akan menjadi seperti ini. Kita lihat pulsa berbentuk balok-balok. Kemudian akan melalui tahap yang namanya kuantisasi. Kuantisasi ini mempunyai alat yang namanya quantizer. Ada beberapa kuantisasi. Yang pertama kuantisasi linear, yang kedua kuantisasi non-linear, ketiga kuantisasi expander, keempat kuantisasi kompresor. Yang bisa dilihat pada gambar tersebut ada namanya kuantisasi kompresor. Jadi ada empat kuantisasi, masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Namun secara umum pengertian dari kuantisasi adalah proses pembulatan amplitudo sinyal menjadi nilai-nilai tertentu. Karena dari 4 karakteristik kuantisasi tidak akan menghasilkan pembulatan yang berbeda-beda. Kemudian ini merupakan kuantisasi yang digunakan pada bagian pengirim, adalah kuantisasi kompresor. Karakteristik dari kuantisasi kompresor ini tadi adalah dia harus mengurangi noise yang ada di sekitarnya dengan cara melakukan kuantisasi kompresor. Kuantisasi kompresor tadi bagaimana cara mengurangi noise, maka dia akan memperbesar amplitudo yang bisa kita lihat pada gambar yang di bawah ini, sinyal-sinyal pump berbentuk ini. Kemudian akan melalui tahap yang namanya pengkodean atau encoder. Tahap berikutnya ada tahap encoder atau pengkodean. Jadi pada tahap ini biner hasil tadi pulsa dari ini quantizer pembulatan tadi akan dikodekan menjadi nilai-nilai biner tertentu. Bisa kita lihat seperti ini. Kalau kita lihat maka akan menghasilkan bilangan biner atau pulsa seperti yang ini yang ada di gambar di sampingnya. Bisa kita lihat ada sinyal yang ini. Sinyal ini akan menghasilkan biner 0, sinyal ini menghasilkan biner 1 ataupun yang lainnya. Nilai ini disebut dengan PCM atau pulse code modulation. Kalau kita lihat ingin menghasilkan sinyal PCM yang inputannya sinyal suara, maka dibutuhkan 4 tahap, yaitu
Nah, kalau kita ingin menghasilkan sinyal PCM yang inputannya sinyal suara, maka dibutuhkan yang namanya 4 tahap, yaitu tahap pertama tahap filter yang menggunakan BVF ataupun LVF. Kemudian tahap kedua yaitu namanya sampling, dan tahap ketiga yang namanya quantizing atau kuantisasi, dan tahap keempat ada yang namanya encoder atau pengkodian. Sedangkan untuk menghasilkan sinyal PAM dibutuhkan dua tahap, yaitu tahap filter dan tahap sampling. Nah, kemudian saya akan menjelaskan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai blok diagram penerima atau yang biasa disebut dengan receiver. Nah, di blok diagram penerima ini ada yang namanya frekuensi masih melalui penyaringan, kemudian ada yang namanya regeneratif repeater. Nah, di bagian penerima ini mulai dari blok regeneratif repeater, bagaimana caranya menerima sinyal yang sudah dikirim tadi yang sudah bercampur mendapat gangguan dari noise yang berada di sekitarnya. Maka sinyalnya sudah seperti ini. Ini bisa kita lihat sinyal seperti ini. Ini saya lingkari yang dikirim tadi, maka perlu regeneratif repeater. Nah, sinyalnya berbentuk seperti ini. Jadi regeneratif repeater ini akan membulatkan atau mendekatkan. Jadi kalau sinyalnya seperti ini yang menuju ke atas, setelah saya tandai yang ini. Nah, maka sinyalnya membulat menjadi satu. Bisa kita lihat sinyalnya membulat menjadi satu ini. Nah, sedangkan yang menuju ke bawah seperti ini, nah dari sini lebih condong mendekati 0, maka sinyalnya akan menjadi 0. Jadi prinsip dari regeneratif itu adalah melakukan pendekatan lebih condong sinyal tadi lebih dekat ke 1 ataupun ke 0. Bisa kita lihat tadi dari sini, berarti dari 0 naik menjadi 1, 0 naik lagi menjadi 1, 1 menuju ke 0, 0. Nah, kita lihat dari sini 0, 1, 1, 0, 1, 0 naik menjadi 1, 1 kemudian menjadi 0, 0. Nah, selanjutnya tahap berikutnya itu di penerima akan melalui tahap yang namanya decoder. Di pengirim tadi ada yang namanya tahap encoder, di penerima ada yang namanya tahap decoder. Setelah regeneratif repeater, maka proses berikutnya di bagian pengirim ada encoder. Sedangkan di penerima ada yang namanya decoder. Decoder sendiri kebalikan dari encoder, maka nanti menghasilkan sinyal PAM. Sinyal PAM seperti ini. Maka decoder ini ada proses merubah dari sinyal digital menjadi sinyal analog atau dalam bentuk sinyal pulsa seperti yang sudah saya tandai yang di bawah. Maka setelah dekuantisasi maka menghasilkan sinyal analog kembali. Nah, tadi kan dari pengirim mengeluarkan sinyal analog diubah menjadi sinyal digital. Kemudian sampai ke penerima dari sinyal digital akan diubah kembali menjadi sinyal analog. Nah, kemudian akan melalui tahap yang namanya filter. Sinyal tadi akan melalui tahap filter kembali dan akan menghasilkan suara. Filternya itu menggunakan filter LVF, menghasilkan seperti yang di bawah kembali. Nah, berikut akan menghasilkan suara yang didengarkan oleh manusia dan akan menghasilkan suara kembali menuju suara manusia. Oke, saya akan jelaskan kembali. Blok diagram penerima melalui tahap regeneratif repeater. Dari pengirim tadi sinyal dari analog diubah menjadi digital. Kemudian sampai ke penerima dari digital akan diubah kembali melalui tahap regeneratif repeater. Kemudian ada yang nama tahapnya decoder. Decoder ini tahapannya dari
sinyal digital akan diubah menjadi sinyal analog kembali. Nah, sinyal analog ini berbentuk sinyal pump, kemudian akan difilter menggunakan filter LPF, low pass filter, kemudian akan mengeluarkan sinyal namanya sinyal analog kembali dan diterima ke penerima suara tadi. Seperti kita lihat, tadi yang gambar ini, si Benny mengirim suara melalui tahapan sampling, kemudian menghasilkan pulsa pump dan akan diencoderkan dari analog menjadi digital. Dari digital tadi akan melalui tahap repeater regeneratif repeater. Nah, regeneratif repeater ini akan melalui tahap decoder. Tahap decoder itu mengkonvert sinyal digital menjadi sinyal analog. Kemudian dari sinyal analog akan difilter dan akan mengeluarkan yang namanya sinyal analog kembali, sehingga sinyal analog itu sampai kepada si penerima. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dimengerti. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.